Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum ini, namanya kultum ya. Ada orang mengatakan bahwa kuliah terserantum dah. Ada juga mengatakan kuliah 7 menit. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pesan pertama adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin kepada kita semuanya, yang alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Katakanlah alhamdulillah kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan alhamdulillah kita adalah hamba-hambanya Allah pilih untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Maka ucapkan syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak dari teman, karib, kerabat kita, saudara kita berharap ingin ketemu dengan bulan Ramadan, tetapi kematian telah menjemput dan dia telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal yang dia miliki. Dan kita alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, untuk kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan ibadah dan ibadah. Itu pesan pertama. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan jatah kepada kita untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita, karena kita nggak tahu tahun depan apakah kita masih bisa ketemu dengan bulan Ramadan ataukah tidak. Pesan yang kedua adalah tanamkan niat setiap bergantinya hari. Tanamkan niat bahwa kita ingin mengerjakan amal terbaik keesokan harinya. Kalaupun qadarallah wa ma syaa fa'al, kita nggak bisa mengerjakan amalan tersebut, setidaknya niat baik kita telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabahallahu hasanatun kamilah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis kebaikan dan keburukan. Faman hamma bihasanatin, lalu siapa di antara kita ini yang menginginkan sebuah kebaikan, falam ya'malha, baru hendak doang, belum mengerjakan, dan ternyata qadarallah dia nggak bisa mengerjakan. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Katabahallahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu Wa Taala menulis itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Karena itu tanamkan niat. Keesokan harinya kita ingin mengerjakan apa? Tanamkan niat untuk mengerjakan itu. Mudah-mudahan dengan niat tersebut, walaupun tidak maksimal kita mengerjakannya, setidaknya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan satu kebaikan. Ini terlepas daripada pahala puasa. Untuk pahala kebaikan-kebaikan yang lain itu, Rasulullah mengatakan apa? Dilipat menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu untuk kebaikan-kebaikan selain puasa. Luar biasa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala bentangkan kebaikan ini untuk kita semuanya memaksimalkan momen bulan Ramadan. Pesan yang ketiga adalah berkaitan dengan amal-amal yang kita ditekankan atau dianjurkan untuk kita perhatikan dan kita ditekankan untuk mengerjakannya semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Puasa ini sangat dianjurkan, ditekankan sekali, bahkan wajib fardu ain bagi setiap insan yang sudah akil balik muslim qadir, maka dia wajib untuk berpuasa. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kullu amal ibni adam lah illa shaum. Setiap amalan anak Adam itu ganjarannya untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bi, saya yang akan membalasnya. Berapa dan bagaimana besarnya kita nggak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang balas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahala Allah, pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang puasa. Dan para ulama mengatakan pahala sabar itu, pahala puasa itu sama dengan pahala sabar. Kenapa? Di dalam puasa itu terdapat 3 macam sabar. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, pahala. Yang kedua, kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat puasa, kita mampu kok minum air tanpa ada yang tahu. Kita mampu bermaksiat. Betul? Tapi itu kita tahan. Demi apa? Puasa ini bisa utuh. Yang ketiga, sabar dalam menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita ketemu di bulan Ramadan. Dan itu wajib bagi kita. Maka ketika sabar ini ada dalam diri kita, maka balasannya adalah Allah mengatakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Balasannya bagi orang yang berpuasa adalah apa? Tanpa batas. Subhanallah. Ini satu amalan yang luar biasa, jarang kita ketemu dalam setahun sekali. Ini hanya ada dalam bulan Ramadan saja, dan belum tentu kita akan ketemu di bulan Ramadan yang berikut lagi. Karena itu maksimalkan, optimalkan puasa ini semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai dengan maksimal, ya. Dan ganjaran yang begitu besar tersebut bisa kita capai dengan maksimal tergantung daripada niat dan mutabah kita terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalan yang kedua yang dianjurkan untuk kita perhatikan adalah masalah qiyamul lail, salat malam. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan sebuah kabar gembira bahwa orang yang melaksanakan salat malam tersebut, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang mengerjakan salat tarawih, salat malam dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan berkaitan dengan malam, salat malam ini, siapa yang salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah bersabda, "Inna man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mengerjakan salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa yang setahun lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni semuanya. Subhanallah, kita berpuasa, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Salat malam, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. 3 kali Allah hapus dosa kita semuanya. Ini luar biasa, ya. Potongan dosa-dosa yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa, yang tidak mungkin kita bisa ketemu lagi di bulan berikut, di tahun-tahun berikutnya. Karena itu manfaatkan momen tersebut. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus ingat bahwa remisi atau potongan dosa tersebut bersyarat. Setidaknya syaratnya ada 3. Yang pertama adalah kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan puasa dan salat malam tersebut, ya. Dan mengimani akan kewajiban puasa dan salat tersebut. Yang kedua adalah ihtisab. Dalam menjalankan puasa dan salat malam tersebut, kita harus mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjalankan puasa dan salat malam ini dalam keadaan hati kita nggak senang dengan ini semuanya. Merasa berat, merasa kenapa kok panjang banget sih? Kenapa harus puasa lagi? Kenapa salat lagi? Salatnya kenapa panjang-panjang? Nggak boleh seperti itu. Itu akan mengurangi nilai puasa. Walaupun tidak membatalkan puasa, tapi akan mengurangi nilai puasa. Yang ketiga, syarat yang ketiga supaya mendapatkan maghfirah tadi adalah tidak melakukan dosa-dosa besar.
Ketika seorang tidak melakukan dosa, karena dosa besar tersebut harus dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha dengan 3 hal: meninggalkan, menyesali, dan bertekad tidak kembali melakukan melakukan dosa lagi. Ya, sehingga dosa besar harus dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni itu semuanya. Dan juga amal-amal yang ditekankan di bulan Ramadan yang terakhir adalah doa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menampilkan ayat tentang doa ini di tengah-tengah antara ayat puasa. Luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini berada di tengah-tengah ayat puasa. Yang artinya apa? Kita sangat ditekankan dan dianjurkan untuk berdoa di saat-saat bulan Ramadan tersebut, karena berkumpulnya momen, waktu, dan tempat dikabulkannya doa. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna lis-shaimi da'watun mustajabah la turad. Orang berpuasa itu memiliki satu doa yang bakal dikabulkan dan gak bakal ditolak sama sekali. Kapan itu? Inda fitri, ketika berbuka. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kita lihat fenomena ketika menjelang buka itu kita banyakkan ngabuburit, keliling-keliling, cari yang gak jelas seperti itu. Akhirnya waktu berbuka puasa lewat begitu aja. Padahal jelang-jelang berbuka adalah waktu dikabulkannya doa orang-orang yang berpuasa. Di mana Rasulullah mengatakan, inna lis-shaimi da'watun mustajabah la turad. Orang puasa itu punya doa yang mustajab dan gak akan ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan? Inda fitri, ketika berbuka puasa. Ini kesempatan emas, jangan sampai terlewatkan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan terakhir. Ya. Tadi berkaitan dengan amal-amal soleh semuanya. Ada juga yang berkaitan dengan amalan yang akan mengurangi apa? Puasa tersebut. Karena kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahala falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan mengerjakan perkataan dusta tersebut, dan bahkan mengerjakan tindakan-tindakan yang bodoh, maka Allah nggak butuh terhadap apa? Dia menahan lapar dan puasa dan dahaga tersebut. Yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan ataupun minum, bukan. Nafsu syahwat kita pun harus tahan. Yang namanya puasa kan imsak. Imsak itu menahan. Menahan itu bukan hanya menahan makan ataupun hawa minum, bukan. Tapi terpenting adalah menahan hawa nafsu kita, menahan mata kita, menahan apa? Tangan kita, kaki kita, mulut kita, ditahan dari melakukan hal-hal yang itu merupakan tindakan bodoh. Dan namanya tindakan bodoh adalah tindakan yang nggak ada faedahnya. Nah, apalagi termasuk setan gepeng ini. Ini paling banyak menguras apa? Pahala kita. Karena itu pahala puasa tersebut kita dapatkan bisa maksimal 100%, bisa dapat 50%, bisa dapat 20%, bisa dapat 10%, tergantung apa? Ikhlas kita dan bagaimana kita menjauhi hal-hal yang akan mengikis pahala-pahala tersebut. Seorang laki-laki misalkan melihat aurat wanita, berkurang ke pahalanya? Berkurang. Itu kan dosa. Demikian pula seorang wanita melihat laki-laki. Hal-hal seperti ini yang sepele seperti ini, kadang-kadang kita masih sering mengerjakan hal seperti ini. Karena itu kita harus mawas diri. Bukan berarti saya mengatakan saya buat, tapi kita harus mawas diri bahwa ada amal-amal yang kita dianjurkan, tapi ada juga amal-amal yang kita dikhawatirkan untuk terjerumus di situ yang menyebabkan pahala kita terkurang. Dan itu kita harus perhatikan baik-baik, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal itu semuanya sehingga menyebabkan dosa-dosa kita, pahala kita berkurang, bahkan dosa kita bertambah. Di bulan Ramadan itu Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa raghima an fumri'in dakhala alaihi Ramadan summan salakha wa lam yukfar lahu dhanbu. Rasulullah SAW pernah mengatakan celaka. Para sahabat, kenapa celaka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan orang yang mendapati bulan Ramadan sampai Ramadan pergi meninggalkan dia, sementara dosa dia belum ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka sebagai seorang muslim yang cerdik, yang pandai, adalah orang yang memanfaatkan momen ini untuk pengampunan dosanya. Mungkin berkaitan dengan memumpuk pahala, dia mungkin masih agak mikir-mikir, mungkin karena banyak hal, banyak kegiatan segala macam. Tapi dia berpikir bagaimana supaya apa? Terkikis dosanya. Itu adalah aqallu darajatan mimman intafa bi Ramadan, kata para ulama. Ya. Derajat paling rendah dari memanfaatkan momen bulan Ramadan adalah bagaimana kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita harapkan. Selama 11 bulan kita melakukan hal-hal yang positif dan negatif, mungkin lebih banyak negatif daripada positifnya. Di bulan Ramadan wajib bagi kita untuk kembali mereview apa yang sudah kita kerjakan tersebut. Jangan sampai ya, kalau baik kita teruskan, kalau buruk tinggalkan. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan orang yang maghfurun lah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu yang saya sampaikan. Jazakumullah khair jazaa, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.